Jadi banyak rumah-rumah yang dijualkan gitu. Itu ntar ujungnya direbut sama orang-orang kaya, lalu sebagai asetnya mereka, lalu mereka menyewakan ke kita yang bagi yang gak mampu atau yang tak bermimpi atau membeli rumah itu. Jadi kita itu selalu dimanfaatkan oleh orang-orang kaya. Kalau kita lebih ke arah yang ngasih pendapat pribadi aja sih. Ya. Karena kan gue juga melihat banyak orang-orang yang mirip. Gue lah pokoknya apapun gue iniin demi harus punya rumah. Gue bodo amat, gue mau cicil sampai gue nyesek udah mau gue harus punya rumah, pokoknya yang penting ada rumah. Gitu. Kalau lu nih ngelihat yang kemarin si Raymond dihujat karena menyampaikan, mungkin dia lebih ke edukasi atau pendapat pribadi? Menurut gue sih dia lebih ke pendapat pribadi, atau kayak kita bisa katakan dia hanya memberi arahan aja, detail data doang dari otak dia nih. Dia nggak mengarahkan kayak orang atau memberikan ayo nge-push orang buat lebih tersewa. Nah itu menurut dia sendiri, gue lebih tersewa kayak gitu dia. Kan itu pasti rame banget yang dia dihujat. Itu lu gimana tuh pertama kali ngelihat dia kan dihujat habis-habisan, itu parah sih. Kalau gue pas awal lihat ya, kesan pertama gue langsung gue swipe gitu. Jadi kalau gue pribadi sebenarnya sih ini sih kembali ke kondisi masing-masing sih gue ya, kayak kebebasan masing-masing aja orang ya. Karena menurut gue kalau misal ada orang yang memiliki kemampuan pasti beli rumah. Kan jadi tergantung itu juga gitu loh. Nah, tetapi mungkin yang salahnya dari segi psikologinya, yang mana kalau di daerah kita, lingkungan kita, mereka sudah terbangun punya rumah sudah baru aman kayak gitu. Kalau dari gua itu kembali ke kemampuan masing-masing. Kayak itu kemampuan orang lah. Jadi kalau kayak gua nih, misal gua belum mampu, secara kan pasti kita punya perhitungan di otak kita ya, kalkulasi. Gua belum sanggup mau ngambil cicilan ataupun beli secara cash gitu, ya udah jangan ambil. Nah, itu yang gua sebenarnya kenapa ngajak lu ngebahas ini, karena kebetulan emang kita sebelumnya udah pernah sering kadang beberapa kali ngomong tentang orang-orang yang memaksakan segala cara demi punya rumah sampai dia pun merasa menderita juga dengan keadaan rumah itu. Gitu. Gue sering ngomong dan sama dia, dan akhirnya pas tuh si Raymond begitu. Dan gue pikir pertama tuh kita lebih mikir ntar kita dihujat juga lagi. Tapi kan view kita dikit. Ya jadi beneran lah. Bisa view banyak pun menurut gue nggak perlu juga dihujat. Sebenarnya Raymond itu nggak perlu juga dihujat sih menurut gue ya. Karena dia nggak memaksakan seseorang karena seseorang atau mengarahkan seseorang gitu sih. Iya. Tapi gue kemarin kita ngomong kan, ini bakal dihujat gak ya kalau kita bahas soal. Kita jujur aja kita lebih pro ke arah sewa rumah. Dan kita pun kayaknya ya gak bakal memamparkan lah data-data perhitungan kalkulasi, karena apa juga relatif itu menurut gue ya. Itu relatif. Biaya sewa beda-beda, biaya kreditan rumah itu beda-beda gitu. Iya, beda-beda. Susah. Dan kalau yang gue bingung terkadang gue ngeliat orang-orang sekitar tuh sampai bener-bener kayak nggak mau tahu rumah dulu deh pokoknya. Pasti itu kayak entah di sekitar kalian udah kayak kedoktrin ya. Nggak peduli kondisi lu, misalnya contoh gaji lu 10 juta, cicilan rumah misalnya 65 juta, itu kan jepret, itu udah kemakan setengah, belum kebutuhan. Udah yang penting udah ada rumah, udah enak deh, udah tinggi. Begituin, udah ada rumah udah enak, yang penting harus ada rumah dulu gimana pun. Gue kadang mikir, lah kalau memang kita belum stabil, kita belum ada dana darurat, belum ada tabungan segala macem dan hal lain sebagainya, kayaknya kurang bijak nih kita cicil sampai nyekek diri kita sendiri gitu. Tapi pas gue pernah ada ngomong sama orang yang begitu, dia malah bilang ya tetap aja menurut gue ya paling penting itu rumah sih. Ya memang menurut gue penting juga. Kalau gue lebih berpikir prioritas utama itu kestabilan secara finansial gue. Kalau pemasukan sama sekian gini-gini dan darurat dan tabungan semua udah ready, ya udah kalau mau nyicil rumah juga silakan. Cuma kan kadang kebanyakan mereka nggak ada itu semua, cuman yang penting ada rumah dulu. Tetapi ya misal aja nih, lu mempunyai cash ya, mempunyai cash itu bisa membeli 10 unit rumah cash. Iya. Di saat itukah baru lu ingin ngambil rumah atau lu tetap memilih untuk menyewa? Kalau itu gue mau udah pasti beli rumah, nggak usah gitu deh. Atau kan save lu dalam perihal membeli atau opsi itu?
dalam pemilihannya. Jujur aja kalau rumah yang dengan keadaan layak ya, rumah yang keadaan layak tinggal, yang kelayakan orang masing-masing beda. Ini kan susah juga. Iya, ini kalau versi gua kelayakan di rumah yang kayak gua inginkan, yang makmur, yang nyaman lah ya. Yang rumah lu lah gitu bahasanya. Iya, itu kan pasti ya kayak rumah kita tinggal ya. Betul. Itu anggap deh kita dapat harga yang di berapa sekian M, misalnya 3 M atau berapa. Wow, 10 kali. Wow. Kayak gitu. Iya. Secara cash ya kita. Iya. Tapi kalau menurut gua di atas 6 kali gua udah ada secara cash ya, bener-bener cash bersih. Begitu 6 kali 7 kali gua juga udah pikir udah oke sih kalau gua. Karena itu jujur aja ya, kalau emang secara perhitungan kasarnya ya kalau kita udah sebutkan, lu bisa membeli rumah 5 rumah sekaligus. Iya. Berarti lu udah aman ketika lu mengambil penyicilan itu. Iya. Boleh aja lu ngambil nyicil ya. Iya, boleh lu kalau ngerasa tetap cash flow lu cukup untuk bayar cicilannya silakan dan nggak berat. Tapi kalau mau cash jebret juga silakan. Itu keputusan masing-masing sebenarnya. Nah, betul. Cuman yang gue lihat tuh kayak ya nggak usah jauh-jauh, nggak usah orang jauh-jauh deh. Orang di sekeliling kita juga baik begitu kan. Banyak. Udah, yang penting ada rumah dulu. Jadi mereka nggak membayangkan apakah mereka punya kapasitas secara income betul. Pemasukan itu cukup untuk menanggung rumah, karena kan rumah itu nggak murah. Rumah itu iya, lu pertama nanggung listrik, air, itu cuma kan biaya untuk rumah, bukan untuk isinya loh. Nah, belum maintenance-nya per bulan loh ya. Karena abodemen kan terus berjalan. Walaupun kita nggak pakai nih, kita cuma beli ya. Tetap kita tinggal di rumah orang tua lah, bahasa kita masih ngikutin orang tua. Lalu kita membeli rumah di tempat lain buat kita miliki aja gitu ya. Iya. Kan ada abodemen juga. Rumah kalau nggak tinggal bisa rusak, ada perawatan juga. Benar. Itu kan lumayan loh. Dan pas di saat kita beli rumah kan kita pasti ingin yang isinya tuh ada perabotan yang bagus-bagus, yang oke lah, yang selayaknya gitu. Cuman kan bayangin kalau kita gue bener-bener parah sih menurut gue, sampai ada orang yang kayak gajinya itu sebenarnya ngepres. Dia mungkin nggak ada dana darurat segala macam, cuman dia memang mampu, dalam arti mampu untuk nyicil rumah aja. Nyicil rumah, kebutuhan habis tiap bulan gitu. Itu tuh parah banget loh, gila. Maksudnya seandainya rumah itu jadi, perabotan dalamnya itu gimana? Maintenance, listrik, air, segala macam, dan itu jadi itu bener-bener secara keuangan tuh sekarat menurut gua. Kita jadi so ngide banget, cuma maksudnya yang kita tahu aja sih. Dan kalau yang dari pengalaman gue ya, untungnya jadi gue pernah ngikut lah ya. Yang jadi pernah ngikut lah orang tua kita saat melakukan jual beli rumah. Itu kan gue nemenin lah bokap gue gitu ya, bokap kita gitu ke bank. Perihal ya jual beli rumah itu. Di situ banyak banget orang-orang yang mengajukan penyerahan rumahnya yang sudah melakukan penyicilan. Jadi dia ketika melakukan penyicilan lalu udah nggak sanggup, bahasanya gitu lah, gue kurang paham lah ya kalau perbankan gitu. Jadi banyak banget orang-orang ngantri untuk mengurus rumah-rumah penyicilannya karena ketidaksanggupannya mereka. Jadi mereka mau berhenti menyicil. Kan ya itulah contoh-contohnya, maksa buat beli rumah nyatanya belum mampu. Benar. Akhirnya mati dan lu nggak memiliki rumah tapi lu sebelumnya udah keluarin duit buat kredit itu. Angus. Benar. Yang gue ingat ada netizen lah yang berkomentar. Ya dari kontennya Raymond Chin lah ya. Iya. Jadi banyak rumah-rumah yang dijualkan gitu. Itu ntar ujungnya direbut sama orang-orang kaya. Lalu sebagai asetnya mereka, lalu mereka menyewakan ke kita yang bagi yang gak mampu atau yang tak bermimpi atau membeli rumah itu. Jadi kita itu selalu dimanfaatkan oleh orang-orang kaya. Kayak gitu. Ini cocok nih buat jadi potongan-potongan short nih buat Instagram nih. Kata-katanya nih biar orang, cocok lagi apa ini? Kayak gitu. Dan disitu pas gue baca ya agak konyol aja gitu. Sekarang gini, orang kaya itu mampu. Lu mampu gak? Justru bagus kalau orang kaya itu membeli untuk menyediakan hak sewa ya. Jadi lu bisa menyewakan, bisa sewa lah tempat tersebut atau ngontrak. Ya lebih enak begitu kalau lu emang belum aman secara keuangan. Bener. Ketimbang lu, ya itu rumah berarti nggak ada kepemilikan, berarti nggak siap bangun kan kosong melompong gitu. Kosong. Ujungnya ya punya orang kaya juga ya. Punya juga. Kesanggupan bukan berarti contoh gaji kalian 20 juta cicilan 10-15 juta itu cukup ya? Kelihatannya kan cukup tuh. Nggak apa-apa, gue bisa bayar. Lah, lu buat nabung, dana darurat lu, terus misalnya ada sakit atau ada apa-apa, kita nggak tahu. Itu mepet loh. Goyangnya ekonomi kayak sekarang PHK massal. Bener. Nah,
minimal cicilan rumah 20 juta, gaji dia 100 juta, masih agak di akal gua tuh masih dapet gitu kayaknya. Nah, gitu. Itu oke lah kalau lu mengambil penyicilan yang mana sekitar ya 10-30% dari penghasilan lu. Bener, itu tuh masih kayak masuk di akal lah. Kalau 50%, wah serem juga tuh. Serem sih itu makanya. Dan kalau kayak Raymond aja yang gua tahu dia tuh dia kan sering story di Instagram, atau kayak Timothy atau yang lain tuh yang ternak uang itu tuh mereka masih, mungkin yang cewek tuh Felicia tuh ada rumah sendiri pribadi. Cuman yang mereka berdua itu yang gue tau masih kayak di apartemen. Iya, masih apartemen. Apartemen ya atau apa, gue nggak tahu. Tapi yang gue tahu mereka emang belum beli rumah gitu. Yang gue tahu karena mereka masih sendiri juga. Jadi yang sebenarnya kita tekanin di sini sih lebih ke arah apa ya? Lebih ke arah orang-orang tuh jangan karena stigma yang kayak pokoknya lu beli rumah lu aman. Itu tuh itu sebenarnya toksik banget, tapi kalau kita ngomong gitu depan orang, wah pasti kita yang dibilang gila sih. Betul. Sedangkan kita di sini juga nggak mengatakan kalian tuh wajib sewa, enggak. Kembali ke kemampuan masing-masing. Iya benar. Kayak ibaratnya gua pun kalau memang udah ada kapasitasnya, contoh gua secara cash udah 6 atau 7 kali mampu beli rumah itu secara cash, ya gue beli karena ya kalau ngomong pengen punya rumah cuma pengen gitu. Bener. Cuman gue ngeliat dulu dari kondisi gue secara finansial udah settle, udah stabil belum. Kalau memang ternyata gue udah ternyata kalau worst case ini terjadi bla 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 ada perhitungan resikonya, ya baru gue berani untuk ngambil rumah itu. Betul. Gue ada sebenarnya satu pertanyaan terakhir yang mungkin kemarin kita sempat bahas pas ngobrol berdua di luar video kita rekam gini. Cuma menurut lu mungkin atau enggak? Gue kadang penasaran gue kadang greget sama orang-orang. Gue sih nggak menganggap itu salah, cuma gue menganggap kurang bijak aja kalau kita belum stabil secara finansial kita buru-buru beli rumah. Beli rumah boleh, cuma jangan buru-buru menurut gue. Tunggu stabil lah. Kan stigmanya begini. Mungkin atau enggak maksudnya kayak stigma soal harus rumah dulu. Apapun lu kalau udah bisa beli rumah langsung beli rumah, gas aja. Yang penting lu jadi aman, lu lebih aman lah karena punya rumah. Menurut tuh stigma ini tuh bisa diubah gak? Menurut gue bisa, cuma kayaknya zaman kita udah tua nanti. Iya, wah deh. Karena gini menurut gue ya, edukasi soal uang di Indonesia itu masih sangat rendah. Lah, lu kan juga orang Indonesia. Iya, kita tahu, justru kita mengingatkan kembali. Nah, jadi menurut gue di sini masih kurang sadar akan uang. Iya. Masyarakat kita itu masih kurang sadar lah akan uang. Jadi mereka juga jadinya kurang bijak juga dalam mengambil tindakan yang mengeluarkan uang. Itu sangat susah diubah menurut gua. Jadi mungkin bisa berubah, cuma kayaknya tunggu kita udah berumur lagi nih. Baru mulai kegoyang lah stigma itu perihal itulah yang tadi disebutkan. Iya, jadi menurut lu belum bisa untuk saat ini. Untuk saat ini belum bisa. Karena gua ngeliatnya gini loh. Yang si Raymond aja yang dimana dia membuat startup ternak uang itu aja pasti gue yakin akan struggle banget karena berhubungan dengan uang, literasi keuangan. Dia begitu aja dia memberikan suatu hal tersebut itu demi ya biar pikiran lebih terbuka, itu aja dihabis-habisin, dihujat habis itu. Dan gue berpikirnya kayak orang-orang Indonesia ya nggak semua maksudnya kebanyakan mayoritas orang tuh kadang bukan berpikir secara logika mereka, tapi berpikir berdasarkan apa yang diajarkan gitu. Kayak kadang nih, contoh diajarin sama orang tuanya begini, walaupun belum tentu benar, tapi udah ditelan mentah-mentah gitu. Tapi itu orang tua, orang tua. Nah ini dia. Panjang. Sabar, ini kita bisa jadi topik gitu. Jadi panjang makanya. Kayak apa yang udah diomongin ya langsung ditelan karena itu udah kata orang begitu yang paling bener lu rumah dulu. Di sini namanya Asia ya, gue tahu emang begitu. Dia cara simpelnya ketok di otak mereka itu semakin banyak yang bersuarakan itu berarti itu. Iya itu benar. Padahal sebenarnya kalau kita berpikir secara akal sehat atau logika kita sebenarnya itu belum tentu benar. Nah sebenarnya pokoknya kita sih juga nggak mukul orang yang seperti itu salah, cuman lebih karena kurang bijak doang sih. Betul. Jadi punya rumah tetap penting, cuman ya kalian harus lebih stabil dulu sih secara keuangannya. Dihujat kayak gimana kira-kira? Aman. Nah kayaknya kita nggak dihujat, kita terakhir soal baik nih.